Oke. Nah, selamat pagi ya, selamat datang di Karangasem. Siap. Kak Daud, terima kasih nih atas waktunya ya, udah diluangkan jauh-jauh dari Buleleng nih datang ke Karangasem. Ya. Oke, jadi Amin nih mau nanya gitu ya, apa ya, selaku pembina PMR yang Kak Daud kan lebih banyak nih pengalamannya, pembina PMR di SMA 1 Singaraja. Nah, jadi Ami di sini mau nanya-nanya, mau istilahnya mau ngambil pelajaran lah ya, apa-apa sih yang dilakukan atau diprogramkan di PMR Wiras SMA 1 Singaraja itu untuk itu tadi meningkatkan kemampuan peer edukator dari anggota-anggotanya. Oke. Jadi kalau yang pertama Mi, terima kasih ya untuk kesempatannya juga bertemu hari ini. Di awalnya sih kegiatannya sama teman-teman BPBD Kabupaten Karangasem. Nah, setelah itu di sini dah. Nah, yang pertama kalau saya selaku sebagai pembina PMR, selaku seorang PMI, menjalankan manajemen PMR-nya dari perekrutan, tribakti pelatihan, tribakti PMR, sama penghargaan. Itu harus terus berjalan selama setahun. Nah, dari pertama itu dari perekrutan kita ada saatnya mensosialisasikan PMR Wiras Mangsa itu apa aja sih kegiatannya, kemudian prestasinya apa sih, outputnya itu apa, dijelasin outputnya juga. Nah, rata-rata adik-adik seneng, saya dapat konfirmasi outputnya adalah jiwanya untuk berkomunikasi atau sebagai peer educator itu terlatih di SMA karena sering saya kasih tugas dan sebagainya. Nah, waktu di tugas-tugas itu mereka adalah rata-rata jadi panitia. Dengan jadi panitia kan pasti akan banyak ngomong nih, masing-masing seksi dan sebagainya. Kemudian waktu materi, jadi kalau materi praktek saya memang yang ngampu. Kalau materi tentang kayak ayo siaga bencana, pendidikan remaja sehat, bayar RSPS, kemudian donor darah. Jadi yang semuanya yang sosialisasi mereka tak kasih tugas. Jadi buat tugas sesuai materi yang ada, kan buku panduannya udah ada tuh, Ya, gitu. Tinggal kita saya sebagai fasilitator ngasih masukan nih, kayak gitu dari mana pembukaan seperti apa. Tapi ajarin dulu Berarti pembukaan. mereka membuat semacam media. Betul, wajib betul. Jadi kita ajarin dulu pembukaan itu seperti apa, kemudian tengahnya seperti apa, pesan-pesan atau ada arahan, kemudian penutup. Dengan durasi biasanya setiap kelompok itu adalah 15 menit. Jadi udah terbiasa lomba. Ini yang baru masuk atau senior kelas 11-12? Gabungan. Oh, digabung. Ya, karena kita ada program nilai semester. Kalau semester ganjil itu praktek, semester genap itu edukasi. Oh, wah keren. Ya, beda itu. Jadi kalau yang kelas 1 yang dasar-dasar kayak pemeriksaan fisik, nah itu enggak. Oh, itu nanti di yang fasilitator yang semester genap. Oh, gitu. Jadi semester praktek dulu. karena kan dia sebagai untuk diri sendiri sama untuk ke sekolah. Iya, betul. Ya gitu. Kalau yang di yang semester genap adalah bagaimana mengedukasi. Jadi yang edukasi itu di semester 2-nya. Jadi awal-awal saya terapin ke praktek. Saya malah gimana ya, kepala merahan yang dasar-dasar itu dulu. Oh, enggak, itu Ya, emang gitu ya, artinya kayak lebih visible gitu kan. Kalau misalnya di sekolah PMR pertolongan pertama. betul. Ini baru saya kepikiran. Jadi saya sesuaikan dengan UKS. Oh iya. Jadi kita komunikasi dengan UKS, bagaimana dia bekerja untuk melaksanakan sebagai pelayan di UKS. Jadi prakteknya saya tuh full dia sampai dia kalau yang kelas 2 sampai Nancy itu kan di kurikulum PMS ada. Iya sih. Tapi di UKS kan ada. Iya. Di UKS-nya itu tak terapin. Itu yang itu kelas. sih juga tak ajarin nanti. Ya, tapi itu yang kelas 2. Oh iya. Yang kelas 1 paling pengangkutan, penanganan luka, dasar-dasar. dasar. Yang kelas 2-nya lanjutan pasang oksigen. Itu kan pembina UKS-nya yang ngajarin. Yang dari puskesmas. Betul. Jadi ada ranahnya itu, tapi kita nyadur dikit lah. Oh iya. Ya itu biar kan dia ada jenjangnya nih, kakak kelas sama adik kelas. Kalau kelas 3 kan udah nggak efektif. Iya, iya. Itu sebagai nilai. Kalau ya waktu kelas semester genepnya baru fasilitator, komposisinya kakak kelas sama adik kelas. Oh, berarti tim ya. Yang nilai itu yang pernah ikut lomba, saya cuma mantau. Oh iya. Iya. Kalau belum ikut lomba, saya yang mantau. Kalau ada yang pernah ikut lomba, kan udah tahu dia indikatornya. Oke. Informasi awalnya berapaan tuh jumlah anak-anak PMR ya? Ratusan ya? Nah, rata-rata kalau gini, ya kalau kelas 1, kelas 2 sekarang ya ada 70. Kalau 1 sampai kelas 3 biasanya 120. Ya,
Ya sama sih dengan semansa Amlapura ini segituan, Ya, 20-an sebelum ya, kayak kelas 1 gitu. Jadi itu adalah teknik kita fasilitator ini dengan pengalamannya Mi ya. Saya identifikasi, jangan lupa cek kurikulum apa sih yang outputnya itu di keren banget. Saya malah kebalik yang pemahaman kayak kepala merahan yang itu bakal apa semester 1 itu tak ajarin. Ya itu tetap dikasih materinya, tapi nanti diterapin ke pertemuan pertamanya. Iya sih ya, Gitu. benar-benar pakainya di situ langsung. Oke. Ya, berarti itu dari apa ya namanya anak-anak sih juga ya responnya ya, artinya Ya. mereka udah ada yang ikut lomba, artinya mereka mau ngendal kegiatan, habis itu kayak jadi panitia kayak tadi itu ya, mereka yang nyusun sendiri. Terus kalau misalnya mereka mau buat kegiatan nih gitu, Oke. awalnya itu gimana dia? Oke, kita buat namanya musyawarah kerja. Oh iya. Ya, jadi musyawarah kerja itu berdasarkan pengalaman tahun lalu direvisi tahun kedepannya itu apa aja sih yang mau dipertahankan atau mau ditambah lagi. Nah, menarik nih. Berarti kayak di awal itu ceritain deh Kak Daud, boleh dari awal habis rekrutmen. Nah, sebelum rekrutmen sih. Kan, Setelah rekrutmen itu. ya, intinya gini, aku nih sering kepoin story WA-nya Kak Daud ya. Setelah kelas 12-nya tamat. Nah, pokoknya mulai dari situ. Gimana tuh cerita rangkaian? Ada rekrutmen, mungkin ada kayak apa ya aku lihat itu kayak pengurus baru tuh dibuka juga gitu ya. Namanya pembekalan. Nah itu. Ya, jadi pembekalan itu intinya sebenarnya gini sih. Pembekalan itu dilaksanakan untuk peremajaan pengurus. Karena kan ada pengurus baru, mungkin dia dulu bukan ketua di pengurus inti. Pengurus inti kan tahu kan ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, itu aja kan. Nah, ini kadang-kadang dari luar ya, dari seksi yang lain dia jadi ketua. Karena aku buka untuk jadi bukan untuk jadi ketua itu dibuka secara umum, Berarti jelasin. lewat seleksi. Maka diumumin dulu siapa yang berminat. Oh. Ya itu bukan kita nunjuk. Peminatan dia mengajukan diri, nanti ada fit for test, adalah wawancara Oh, gitu. dari pengurus lama sama pembina. Oh ya. Kita cari adalah komitmennya. Adalah komitmen, baru buat visi misi. Jadi kalau aku mungkin di daerah lain kan mungkin ada ketua sama wakil. Kalau aku ketua aja, karena ini ketua yang akan memimpin semuanya. Kalau ada wakil nanti takutnya dualisme. Oh gitu. Iya. Jadi dari ketua langsung ke sekretaris. Ketua nanti ketua pilih wakilnya. Mungkin dari kompetitornya yang mungkin 3, yang lagi 1 diambil lagi wakil. Artinya yang bisa diajak kerja bareng. Betul. Ya, jadi itu dulu. Jadi dari pendaftaran, kemudian udah ada calon, kita wawancarai. Ya, kalau yang dulu ada sampai tes, tapi saya hapuskan karena nanti tugas fasilitator adalah fasilitasi. Oh iya. Kayak itu. Sebenarnya bisa sih, tapi Lebih ke kan komitmen aja ya. kita nyari komitmennya untuk menjalankan program kerja. Nah, program kerja ini disusun bareng-bareng sama pembina juga. Nah, pembina ini juga bagaimana untuk mengakses dana. Biasanya saya kesulitan adalah akses dana. Yang benar-benar itu. Bang. Ya, itu semuanya kayaknya sekolah. Iya. Nah, hanya saya. Iya. Jadi Apa, itu. dukungan dana tuh dana bos terbatas. kayak Ya, yang nanti tak kasih berapa strateginya. dikasih. Nanti. Ya, jadi itu kemudian disusun. Kemudian jangan lupa ngelibatin petugas UKS kalau ada waktu di pembekalan. Oh. Kalau ada petugas Ya, UKS-nya. yang dari puskesmas. Enggak, yang dijaga. Kalau ada yang jaga. Kalau nggak ada nggak pakai. Oh, di sekolah nggak? Ya udah. Sementara di sekolah belum ada. Nggak ada. Berarti integrasi Udah, sama kalau program pas mau UKS. lomba aja sih. Oh, nah kalau integrasinya berarti sama program ini Puskesmas. Oh gitu. Ya, integrasinya kan Ya, ada kayak pembagian UMP. tablet darah. Betul. Itu masuk program kerja. Oh ya ya. Dah, habis itu jangan lupa menyusupkan kegiatan donor darah biar adik-adik yang melaksanakan ngaji ke sekolah, bukan sekolahnya. PMR-nya yang nyoba. Oh gitu. Dulu pernah waktu zamannya Pak Eka, Eka Wilantara. itu 1 tahun bisa 4 kali aku ngadain. Wah. Secara nggak bisa, kepala sekolahnya. Oh, Dulu PMR yang ini, PMR yang bersurat ngajuin ke humasnya terusin ke PMK. Keren banget. Tergantung kepala sekolahnya. Iya sih. Dukungan yang kuat banget ya. Betul, makanya sekarang yang siswas kan di SMA 3, Iya, Pak Eka udah neken dia. Kalau dia karot ini jarak gitu aja. Nah, habis itu dibentuknya buat
kemas kegiatan pembekalan itu menarik. Kalau aku itu memang karena tidak ada anggaran, mereka adik-adik tak suruh bawa bahan masakan untuk masak. Oh. Jadi materinya itu pertama tentang kami fasilitator tuh ngapain aja sih tugasnya, kita jelasin ke adik-adik. Kemudian misalnya tahun ke depan tuh kami harus bisa metain ada berapa lomba, harus nanyain target berapa lomba. Kemudian tugas pengurus tuh apa ada job desk-nya. Oh enggak itu job desk-nya harus kelihatan ya, jelasin job desk-nya. Oh, job desk-nya Ketua, si tadi itu ngapain aja. ya. Kan ada 4 sih. Kalau aku sisinya kan ada 4, ada 4. Kesehatan. Sesi keterampilan hidup sehat, persahabatan, sesi apa? Meningkatkan kapasitas tuh, sama si umum. Jadi itu ada job desk-nya. Kalau aku mungkin ambil dua-dua, karena ini 2 orang ini ngorinir nang jawabin ke anggota. Kalau dulu sempat satu direct itu nggak efektif, biar ada regenerasi gantian di anggota itu. Tapi yang nang jawabin 2 koordinator ini. Kayak gitu. Misalnya bagian lihat di story WA-nya kemarin yang apa? struktur. Senam organisasi itu. Tuh. Keren banget tuh. Aku pelajarin itu lagi, dalemin lagi. Jadi contoh. Iya, itu dah. Oh, gimana ya satu saat bisa kayak gini gitu. Jadi kayak Ya berproses lah Mi. Aku kayak ngasih contoh aja. Gitu. Jadi itu habis itu, nah program kerja itu disusun kan selama setahun. Itu dibuatin struktur sama di bawahnya itu ngingetin pengurusnya. Dan ingat fasilitator mengingatkan, yuk kapan rapat kita evaluasi bareng-bareng. Jangan terlalu detail, umum aja, kesalahan nggak apa-apa. Ya. Karena berproses. Iya. Gitu. Kalau mau nggak kapasitas kayak gitu. sama anak-anak yang udah remaja itu kayak kita tuh menjalin kedekatan Betul. emosional nggak sih? Jadi kayak kalau mereka udah dekat mau ngobrol gampang ngajak kerjanya. Iya. Kayak gitu. Karena mereka punya tenaga lebih. Iya. Ya udah. Anak muda. Nah, itu aja seksi-seksinya tekenin aja program kerjanya apa. Kemarin yang labber tuh mereka udah ngatur, aku cuma ngecek aja. Iya. Kayak gitu. Aku sih baru mau tahap ini anak-anak Bu mau buat program ini udah evaluasi yang tahun lalu kayaknya kurang dari persahabatannya gitu. Kita mau buat apa ya biar bisa tak saranin kan labber gitu. Oh boleh deh Bu. Jadi mereka udah merancang. Tapi belum action nih. Ya, makanya labbernya bisa internal sekolah, bisa eksternal. Ya kemarin tak lihat di Internal. ini ada Sispala, apa lagi? KSPAN. KSPAN sama PNR gitu ya. Wah keren sih itu. Tapi bagi tugas tuh KSPAN ngasih materi Ya juga. bener ngawinin ketiganya itu dapet banget deh. Ya. Keren. Udah lama itu, tinggal keluarin lagi. Oh sama ini yang belum aku mau coba lagi. Tapi kayaknya di sekarang udah nggak. Apa Yang itu? apa sih yang sama KSPAN dulu itu? Adain apa? Hari AIDS itu ya? Oh ya, itu udah tak lempar program khas itu, karena udah tak lombain. Udah lempar aja. Oh gitu. Ya, aku namanya sekarang YAC, Youth Agent of Change. YFC. Nah, lebih umum dia. Oke. Kayak Jadi gitu. itu pesertanya SMP. SMP sama SMA. Tapi kalian yang buat lombanya. Bukan lomba aku. Kayak Edukasi. seminar. Edukasi aja. Oh, edukasi. Tapi kalau lomba aku memang enggak. Lomba itu ranahnya PMI punya, evaluasi tuh. Ya betul. Ya, itu aku enggak ngambil. Iya. Keren tuh keren. Adiknya kan bisa menampung adik-adik media gitu ya. Tahu aja. Kita enggak. Ya, karena program sih pengalaman project kayak gini. Oh iya sih ya pengalaman dari Di luar-luar tuh. kontrak dari Gabi apa itu yang Palang Merah. Palang Merah Perancis sama Hong Hongkong. Kong. Wih mantap. Seorang anak-anaknya bisa berkembang ya di Bali itu ada siapa gitu kan pembinaannya. Ya, tuh. Nah, setelah itu Mi, ini kan untuk menggait adik-adik itu bentuk penghargaan kami adalah ada namanya ini pelepasan Oh iya. PMR. Jadi selain Ami yang sekarang tak edukasi, tak jelasin kayak gini, SMA Kutu Selatan dia minta ke aku. Oh, wih bagus tuh track recordnya Kota Selatan kemarin tuh. Ya, enggak ya SMA 1, enggak SMA 1 Kutu Selatan. Kota Selatan yang kedua berarti kan? Iya. Kayak itu dia minta, "Oh, gimana manajemen tak jelasin dulu. Waduhnya masih ya kayak sini kan, aku secara personal jadinya Iya. ya nggak apa-apa mungkin di blacklist sama teman-teman yang lain nggak apa-apa, tapi aku pengen PMR tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi idealisku sebagai orang PMR tuh. Kan udah PMR dari apa ya? Aku SMP ikut SMP PMR. Aku baru masuk KSR.
makanya jiwanya kayak gimana gitu sih Mi. Nah ingat